Selamat siang semua. Ya, ada orang yang nanya ke saya gitu, Jack, gue ini orang yang banyak dosa. Nanti kalau saya mati gimana dong? Apakah perbuatan baik saya bisa mengcover, bisa menutupi semua dosa-dosa saya sama saya hidup? Atau ada juga yang nanya gitu, Jack, gue tuh pengen banget lepas dari dosa ini. Gue tahu ini ada yang salah dengan diri gue gitu. Cuma kok gue nggak bisa ya? Ini menunjukkan bahwa dosa itu bukan sekedar kata, dosa itu punya kuasa. Nah, hari ini yuk kita belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan supaya kita lebih mengerti lagi tentang keselamatan kita. Ya, kita buka Alkitab kita baca di Roma 3 ayat 23 sampai 25 bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kebenaran pertama, bahwa semua orang, dikatakan semua orang, bukan sebagian orang atau beberapa orang, tapi semua orang. Itu artinya besar, kecil, tua, muda, dimanapun kita berada, selama yang namanya manusia, maka kita semuanya sudah berbuat dosa. Dan Roma 6:23 bilang kayak gini, bahwa upah dosa adalah maut. Konsekuensi logis dari dosa adalah maut. Itulah kenapa kita bertanya-tanya, setelah saya mati bagaimana dengan saya? Ya. Nah, kabar baiknya adalah ayat itu nggak berhenti sampai di ayat 23 saja. Ya, tetapi ada ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan bahas ini. Ternyata di dalam Kristus ada 3 hal ini yang akan kita mengerti. Bahwa kita ditebus, kita dibenarkan, dan kita didamaikan. Kita ditebus, kita dibenarkan, dan kita didamaikan. Kita akan bahas sama-sama satu persatu konsep ini. Yang pertama, kita ditebus. Kita ditebus dalam Kristus. Ya. Konsep tentang penebusan itu adalah adanya penutupan. Jadi dosa orang yang bersalah itu ditutupi. Ditutupi dengan apa? Dengan darah. Ya, harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang mengcover dosa ini. Gitu. Nah, darah siapa yang menutupi dosa-dosa kita sebagai orang yang percaya? Yaitu darah Kristus. Gitu. Kenapa? Supaya apa? Supaya orang yang berdosa ini boleh hidup dan bebas. Nanti saudara bisa baca juga di dalam Imamat 16 konsep ini. Gitu. Jadi ada yang mati supaya ada yang hidup. Dosa dilimpahkan kepada yang mati ini, dan kehidupan, pembebasan diberikan kepada yang hidup ini. Gitu ya. Nah, supaya orang berdosa tadi dibebaskan, ditutupi dosanya dan hidup bebas di hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah. Konsep penebusan juga bicara tentang pembayaran. Artinya gini, misalnya pulpen ini adalah milik penjualnya dahulu, dan pulpen ini boleh diapain aja, ditaruh di mana aja, mau dipakai buat apa aja, terserah sama yang memilikinya. Tetapi sekarang supaya pulpen ini boleh menjadi milik saya harus bayar, dan ada harga untuk pulpen ini. Begitu juga dalam penebusan, bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus Yesus, artinya dibayar lunas oleh Yesus. Di mana? Di kayu salib. Dengan apa? Dengan darahnya, dengan hidupnya. Oke ya. Dan penebusan Kristus, kematian Yesus di kayu salib itu sekali dan efektif untuk kita orang-orang percaya. Saudara nanti bisa baca di Ibrani 9 dan Ibrani 10. Nah, karena itu, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Hiduplah bebas untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sama, memuliakan Dia. Ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, hiduplah sebagai orang-orang yang milik Allah, sebagai orang-orang yang kepunyaan Allah. Sekarang kita belajar bagian kedua. Kita dibenarkan. Ya, tadi dikatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Konsepsi tentang kebenaran adalah adanya pelimpahan, ya, dilimpahkan. Jadi, apa yang dilimpahkan? Jadi dosa orang-orang percaya, dosa-dosa orang berdosa tadi itu dilimpahkan kepada Kristus dan ditanggung Yesus di kayu salib. Dan kebenaran Kristus,
kebenaran hidupnya, right livingnya, right relationshipnya, hidupnya yang benar di bawah tuntutan hukum Taurat, dan hubungan yang benar dengan Allah di surga, Bapa di surga, itu yang dilimpahkan kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa dikatakan benar, dinyatakan benar oleh Allah? Begini caranya, bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Dan itulah harga yang harus dibayar supaya kita dinyatakan benar, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Gitu. Karena itu, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan baik kita atau karena kita hidup sinless, tidak. Tetapi sekali lagi karena kita percaya, kita beriman kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Karena itu, hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Hiduplah bersesuaian dengan firman Tuhan. Ya, bukan supaya engkau dibenarkan, tapi karena kau sudah dibenarkan. Konsep ketiga yang mau kita belajar bersama-sama adalah kita didamaikan. Ya, kita didamaikan karena iman tadi. Nah, konsepnya adalah gini. Apa arti didamaikan? Artinya ada hubungan yang rusak sebelumnya. Ya, hubungan rusak ini karena apa? Karena adanya dosa. Allah yang kudus dan manusia yang berdosa nggak bisa bersamaan, nggak bisa punya hubungan. Karena ini nggak relate sama sekali. Dosa dan kekudusan tuh nggak bisa gitu. Nah, bagaimana supaya hubungan ini bisa dipulihkan? Caranya harus ada penghapusan halangan dan hubungan ini. Gitu. Allah yang kudus dan manusia berdosa harus ada yang dihapuskan. Apa yang dihapuskan? Rintangannya. Apa rintangannya? Dosa. Nah, kita dibenarkan karena dihapusnya dosa dari hidup kita. Sehingga Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ini bisa didamaikan, bisa punya hubungan sebelum kejadian 3, seperti sebelum kejadian 3, ya. Dan saya harus katakan bahwa permusuhan manusia sebelum percaya kepada Kristus adalah serius, dan ini bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi kita sungguh membenci Allah, kita sungguh memusuhinya Allah di dalam hati dan pikiran kita membenci Allah dan nampak dari perbuatan hidup kita. Sebesar itulah kita membenci Allah. Ya, karena itu sekarang karena kita ada orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, nikmati hubungan yang sudah dipulihkan dengan Allah, nikmati hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita bisa datang kepada Bapa kapan aja, di mana aja, dalam situasi apa aja, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kau boleh datang kepada Bapamu di surga. Ya, pertanyaan buat kita sekarang adalah, pertanyaan buat saudara dan saya adalah, apakah saudara percaya kepada Kristus? Apakah saudara percaya kepada karya Yesus di kayu salib yang sudah finish, yang dia katakan it is finished, sudah selesai? Apakah saudara percaya kepada kabar baik ini? Nah, kalau saudara percaya, bersyukurlah kepada Allah. Dan saya harus katakan, ini artinya saudara punya tanggung jawab yang baru. Saudara diutus untuk menyampaikan kabar baik ini ke seluruh dunia. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.